dari teman-teman media untuk almarhum. Bang mungkin boleh diceritain apa ya sosok almarhum di mata teman-teman klub motor. Iya, jadi pertama kami memang uh, terkejut ya bahwa berita ini cukup mengagetkan kita karena kita belum lama ketemu, kurang lebih 2 minggu yang lalu kita dari Bagas Pradoa MC mengadakan acara family gathering, almarhum juga datang. Jadi memang tidak ada keluhan, nggak ada apa-apa. Atau kita dapat kabar tadi dari teman kita bahwa beliau sudah meninggal dunia ya. Nah, kalau kenangan kita sama beliau banyak, dengan almarhum banyak sekali, terutama di lingkungan BBMC ya, di lingkungan klub motor kita memang berinteraksi. Beliau almarhum ini memang benar-benar orang baik, yang pasti. Yang kedua, memang salah satu senior juga di dunia permotoran ya, khususnya di Bagas Pradoa MC. Beliau memang sudah berkiprah lama dari kalau nggak salah 90-an akhir ya, 90-an sampai 2000-an ke sini, sebelum beliau ke luar negeri dan balik lagi ke Indonesia. Sosoknya memang yang satu yang kalau kami lihat, sosok selain baik, beliau ini mempunyai intelektualitas yang tinggi. Bukan hanya sebagai seorang chef di dunia kuliner saja, tapi pengetahuan beliau ini luas sekali. Almarhum pengetahuannya luas, bukan hanya masalah bidang profesi beliau di kuliner saja, masalah di politik, sosial, juga di lingkungan otomotif, terutama ya di permotoran. Beliau punya pengetahuan yang sangat-sangat tinggi, memang intelektualitasnya sangat menonjol sekali. Nah, kita kehilangan salah satu sosok, salah satu mungkin terbisakan salah satu tokoh ya di dunia motor, di dunia kuliner juga yang sudah pasti. Mungkin dari sosok almarhum ada nggak sih kayak pesan atau hal-hal yang gak bisa dilupain dari beliau gitu? Jadi sebenarnya yang kami tangkap ketika kita habis ini tadi, saya ngulik lagi Instagram beliau ya, kita almarhum, kita lihat benar tanda-tanda itu udah ada ya. Kalau ternyata kita lihat lagi di 2 postingan sebelumnya, beliau tuh sudah mengeluarkan tanda-tanda ngomongin anaknya, apabila nanti saya sudah tidak ada, bagaimana ada perjalanan hidup beliau ke belakangnya. Jadi sebenarnya pesan-pesan itu sudah ada, cuman ya memang kebiasaan kita gitu kan, kita baru sadari pesan itu benar-benar itu ketika orangnya sudah meninggal. Ternyata memang sudah meninggalkan pesan. Makanya kita juga selalu sebenarnya di tiap pertemuan, tiap kita ketemu, apa-apa yang pasti yang saya tanyakan itu ya masalah kesehatan. Beliau pasti kan kurang lebih setahun yang lalu beliau operasi besar ya. Habis itu ini ketemu kita 2 minggu yang lalu, berat badannya memang sudah ini katanya lu berapa berat badan sampai itu naik berat bro ya itu, tapi nggak apa-apa, overall nggak ada masalah ya, adalah biasa namanya. Kalau kita ngomong bahasa dia, spare part juga diganti nggak pakai yang ori gitu dia, jadi pasti ada kendala-kendala. Nah cuman ya gitu aja sih gitu. Bang, dunia kulinernya gimana? Apakah dia sudah masih suka masak nggak sih? Masih. Almarhum sebelum pergi meninggalkan. Jadi dunia kuliner tuh nggak pernah ditinggalkan oleh almarhum sebenarnya. Dia sempat buka resto ya kan, resto rumah makan Padang dia buka, di daerah Cinere dia buka juga. Di Bintaro dia juga buka. Memang itu dunianya dia. Jadi bukan cuma masalah bisnis dan mata pencarian, memang passionnya di otomotif ya. Dia curahkan itu di Bagas Pradoa MC dan di dunia kuliner. Itu 2 dunia beliau sebenarnya, 2 dunia almarhum yang nggak mungkin lepas dari dia. Nah, itu bisa dilihat sebenarnya. Contohnya di 2 tahun sebelumnya kita riding ke Lampung. Jadi dia ke Lampung dipaksain ikut, tahu nggak apa dia pakai oksigen, alat bantu pernapasan. Dia bawa tabung oksigennya untuk ikut ke Lampung. Itu kapan bang? 2 tahun yang lalu lah, 2 tahun lebih yang lalu. Saking memang spiritnya, dia punya kecintaan dia sama klub ya, terutama itu dibawa dia tabung oksigennya, itu berkesan sekali buat saya. Habis itu dia masakin kita juga di sana. Jadi mungkin tuh yang paling berkesan itu di situ, pada saat dia lagi kondisinya sebelum dia operasi ya kan, masih sakit.
dia menggunakan tabung oksigen, dia masakin kita pada saat itu. Nasi goreng udang, nasi goreng udang dia masakin, seafood, nasi goreng seafood dia masakin kita, dan enak banget. Oh, Iya. itu berarti Respect banget. berarti bisa dibilang apakah pernah masak lagi, maksudnya itu masakan yang pertama kali terakhir kali dicoba apa sesudahnya dia pernah masakin Sempet kalian lagi lagi gitu. Sempat sih beberapa kali ya, beberapa kali. Cuman kalau kita ulang-ulang yang gitu ini yang paling berkesan sebenarnya itu karena Itu pada ya. saat itu dia kondisinya lagi cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Oke. Ya, betul. Kalau kenangan Bang yang dia lupakan dengan grup motornya apa sih, mungkin sempat riding kemana selain Ya kita sering riding kan sampai ke Jawa juga ya kan, sering sama beliau. Jadi memang banyak cerita di perjalanan sebenarnya kalau dengan, karena kalau hari-hari kan kita jarang ketemu ya, paling kita di WA grup kita rame-rame kan gitu. Tapi cerita-cerita kita itu pada saat kita lagi di perjalanan, dan beliau ya kalau bisa dan dirasa dia mampu pasti dia ikut walaupun kondisinya kayak gitu. Jadi memang spirit itu yang bisa kita ambil sebenarnya, bahwa dalam keadaan apapun ya kan, dedikasi dia sama dunia kulinernya dan terutama dunia otomotif di permotoran itu tetap berjalan gitu. Bang, pertama kali mendengar kabar ini dari siapa dan gimana maksudnya? Dari grup Iya, berapa gitu? iya dari apa? Dari Gary Iskak. Oh. Jadi kebetulan kita satu klub motor dengan Mas Gary. Brother Gary, ya. Jadi dia yang kirim tadi di WA grup, maka kita kaget semua karena nggak ada tanda-tanda, nggak ada. Kan biasanya orang kadang-kadang kan ada pengumuman kita biasanya kalau lagi dirawat atau apa kan gitu, ini nggak ada. Masuk rumah sakit tahu-tahu berita meninggal dari Gary waktu itu. Ya kita sangat kehilangan lah, kita kehilangan sekali. Bang mungkin doa untuk almarhum Oh iya. Buat keluarga juga Bang yang sama buat ditinggal. keluarga. Iya, jadi memang kita berdoa supaya beliau almarhum ini husnul khotimah, dan kami yakin akan husnul khotimah karena memang dalam beberapa tahun terakhir kita melihat beliau memang sudah hijrah juga gitu loh. Udah hijrah, artinya dunia rock and roll yang dulu mungkin dia geluti sudah ditinggalkan. Jadi mungkin teman-teman juga kan bisa lihat di postingan-postingannya, ya, ibadahnya juga sudah bagus, sudah lengkap gitu loh. Jadi memang ada satu bukan kelegaan ya, bahwa ada satu doa dari kita bahwa insya Allah meninggalnya baik, amalnya baik juga, diterima semua, dan kesalahan-kesalahan juga dari beliau di masa lalu itu bisa dihapuskan lah. Jadi kita berharap seperti itu. Oke, terima kasih ya Bang. Oke, thank you ya. Terima kasih ya. Terima kasih Bang. Terima kasih banyak Bang. Siap.